Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya ini Bapak Ibu semua? Pasti dalam kondisi yang sehat luar biasa, amin. Haleluya. Biarlah damai, sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus selalu menyertai dan memenuhi hidup kita, amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini Bapak Ibu semua. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat hari baru Tuhan. Yang boleh kembali kami rasakan Tuhan dan kami nikmati Yesus. Udara yang segar. Cuaca yang cerah Tuhan. Keadaan kami yang tidak kekurangan suatu apapun, kami bersyukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati dan hidup kami Yesus. Kami mau memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan saat ini untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan hadirat-Mu Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit kebesaran-Mu. Segenap hati kita naikkan syukur kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaran.
mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, mengatasi tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu kemuliaan-Mu Tuhan, Yesus mengatasi bumi. Kami sembah Kau Tuhan, biar kemuliaan-Mu dinyatakan Yesus. Mari kita semuanya sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Yesus buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu, tak pernah habis Tuhan. Kami bersyukur Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Yesus, kami serukan nama-Mu Tuhan. Yesus, Engkau baik Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak terima pujian Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Buat setiap kita yang akan memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri.
tadi yang mungkin belum sempat bersapa satu sama lain ya. Karena tidak boleh bersalaman, mungkin boleh Bapak Ibu dan teman-teman semua boleh sapa, katakan halo, Anda cantik pagi hari ini, Anda ganteng pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, halo-halo semuanya. Haleluya. Biarlah sukacita Tuhan mengalir saat ini di dalam hati kita. Amin. Haleluya. Kita mau pujikan pujian ini sama-sama. Hari ini hari yang Tuhan jadikan untuk kita. Mari kita semua bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Mari semuanya katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Mari semua bersuka, bersuka, amin, di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari semuanya bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita percaya setiap kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Amin, amin, haleluya. Diberi kuasa dari Tuhan untuk menaklukkan musuh kita. Amin.
kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari semuanya kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Siap bersukacita lebih lagi untuk Tuhan. Amin. Belum sampai ya Bapak Ibu. Kita mau merasakan dan melihat betapa baiknya Tuhan kita di dalam hidup kita. Amin. Inilah bukti bahwa Tuhan sungguh baik di dalam hidup kita. Kita masih berada di tempat ini ya Bapak Ibu. Dengan sehat kita berdiri tegak, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Saya mau ajak semuanya, yuk kita bernyanyi. Ikuti saya Bapak Ibu. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah Sungguh betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan,
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara kami. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah surga dan bumi bersuka cita Tuhan atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk waktu kami saat ini Tuhan. Waktu yang sungguh-sungguh berharga Tuhan. Kami tidak mau melewatkan Tuhan sedetik pun. Kau yang beracara Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Kami mau percaya Tuhan akan janji-Mu. Biarlah Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami. Apapun kondisi kami Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus hatimu.
tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku Tuhan, Ubah hatiku seperti hatimu, setulus hariku kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus harimu kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi kita mau katakan ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus harimu kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti. Shalom saudaraku. Saya lihat dulu ada jemaat baru ya. Ada Ria, ada Bu Simon, Bu Ari, ada juga Burus ya. Kalau Yono enggak jemaat baru, kemarin datang. Ya. Baik saudaraku, pagi ini kita akan lihat sebagian firman Tuhan. Waktu kita ada angel juga. Waktu kita ini hanya 1 jam, tidak boleh seperti itu. Jadi ibadah selalu cepat, 1 jam selesai. Lalu sudah pulang, dan sudah tinggal di rumah, dan saya harap saudara setia bisa mendengarkan, kalau punya HP ada renungan sedikit dari, dan sudah bisa belajar dari situ. Baik saudaraku, bentar saudaraku ya, saya lihat dulu ini, mudah-mudahan tidak ada problem. Baik, kita akan belajar satu bagian, yaitu tentang yang disebut, saya beri tema adalah teguhkan hatimu, gitu ya. Kalau kemarin tetap percaya di masa sukar, hari ini kita belajar tentang teguhkan hatimu. Jadi hati kita mesti teguh, ya, tidak boleh tidak, harus teguh. Nah, kita mau lihat beberapa alasan. Ya. Teguhkan hatimu ini terjadi ketika Tuhan ada seorang lumpuh diturunkan dari atas, lalu sampai di depan Yesus, Yesus berkata, teguhkan hatimu. Dia ngomong, percayalah. Dan kata percaya dengan teguhkan hatimu itu mirip. Tulisannya dalam bahasa Yunani sama, yaitu tarseo. Itu sama, gitu ya. Itu juga ketika ada seorang perempuan sakit pendarahan, lalu Tuhan juga ngomong, teguhkan hatimu. Itu seperti itu. Jadi kalimatnya, percayalah dengan teguhkan hatimu itu sama, saudara, kasih Tuhan. Dan
pagi ini kita belajar tentang teguhkan hatimu. Dan kita tahu bahwa kita ini sudah masuk kita sudah beberapa bulan yang lalu di rumah, tidak boleh pergi kemana-mana, gitu ya. Harus lockdown, ya. Rasanya dikurung, tidak bisa pergi kemana-mana. Kalau pergi, takut ada virus. Kadang kalau saya pulang, saya harus bersihkan tangan, karena mungkin saya berkata bahwa ada virus, seperti itu. Pergi ke mall, tidak berani pegang karena ada virus, gitu ya. Takut adanya virus. Memang betul. Perintah juga katakan bahwa kita mesti pakai masker. Semua di rumah, mall sepi, saya pernah jalan di mall sepi sekali. Dan sudah kasih Tuhan, lalu pemerintah memberikan satu gambaran atau mungkin keputusan yang disebut dengan new normal, gitu ya. Jadi bukan normal, tapi new normal. Ada sesuatu yang baru yang terjadi. Ada sesuatu yang lain. Normal, tapi sesuatu yang baru. Ibadah harus ada jaraknya, harus pakai masker, dan lain sebagainya seperti itu. Karena ada COVID-19, ya. Jadi inilah yang sedang terjadi. Ada rasa was-was kalau pergi. Tadi Erna katakan tidak boleh salaman, ya. Halo, kok cantik, ya, normal, itu normal ya. Sekali ketemu tidak boleh nyuelek, ya. Kamu cantik semua, gitu. Jadi seperti itu, saudara. Jadi kondisinya memang yang terjadi seperti itu. Dan kondisi itu pun juga pernah terjadi, saudara. Kekeosan, kondisi yang sulit ini pernah terjadi di masa-masa Alkitab. Dikatakan, bahkan satu firman Tuhan berkatakan, orang yang keluar tidak bisa selamat, pulang dengan selamat. Itu kisah pada zaman Asa, gitu. Ada ketakutan yang luar biasa. Dan ini terjadi ketika Musa mati. Dan itu yang kita akan melihat di dalam Yosua 1 kita akan lihat sama-sama, saudara. Yosua 1 ayat yang pertama dan kedua. Bisa ditayangkan? Yosua 1 ayat pertama, nanti ayat kedua. Oke? Kita baca sama-sama, saudaraku. 1, 2, 3. Sesudah Musa mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, itu demikian. Ngomongnya apa, saudaraku? 1, 2, 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiap-siaplah sekarang. Seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang terjadi. Jadi yang terjadi adalah Musa mati. Dan keos, saudaraku, sedikit keos, Musa mati. Mereka berhenti di tepi sungai Yordan, mungkin dia sedang berpikir, siapa yang akan maju? Tidak langsung Musa mati. Musa matinya kemana, saudaraku? Tidak tahu. Musanya pamit, aku mau pergi. Lalu lama, tidak pulang-pulang, lalu Tuhan berfirman, Musa hambaku sudah mati, gitu ya. Siapa yang mau meneruskan? Dan inilah yang terjadi. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa, siapa yang mau meneruskan? Tidak ada petunjuk-petunjuk lain. Lalu Tuhan ngomong tentang apa yang Tuhan bicara pada Yosua. Kita baca dalam Yosua 1 ayat yang ke-6. Ya, sama-sama. Ini yang kita akan bahas. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Artinya apa, saudaraku? Artinya gini, sekarang kamu yang mimpin, sudah tidak urus tentang Musa matinya bagaimana. Hari ini, saudara dan saya, orang yang diizinkan Tuhan melanjutkan di new era ini, atau di dalam new normal ini. Kita yang melanjutkan, saudaraku. Tidak usah urusan, teman saya meninggal 1, 2, 3, 4 orang. Saudara ada 1, ada jemaat yang saya kenal juga meninggal, saya menguburkan dan lain sebagainya. Ada juga barusan saja ada hamba Tuhan yang terkenal juga meninggal, gitu ya. Ada juga mungkin tetangga sudah mengalami juga seperti itu. Dan kita lagi bingung nih. Bu Grace pernah telepon ngasih tahu istri saya,
pendetanya mati, siapa yang ganteni gitu? Terus gitu ya. Wah, ini kalau saya mati siapa yang ganteni? Bingung ya. Mungkin mama saya hari dipanggil Tuhan ya, kena COVID atau kena apa, enggak urusan ya. Tato mati. Wah, siapa yang ganteni ya? Apa pingsut, pingpah, yo panatan kumpul yo. San gitu enggak bisa, saudara. Siapa yang ngerti ini? Nah, saudaraku, kondisinya seperti itu. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku telah mati, engkau yang meneruskan. Artinya apa? Bahwa udahlah, nggak usah ngurusi yang sudah mati ya sudah. Ya udah, biar mati nggak usah diurus. Matiin apa ya? Musa kok bisa matiin apa ya? Nggak usah diurus. Itu bagian apa? Rahasia ilahi. Yang penting hari ini, selagi saudara ada saat ini, saudara adalah orang pilihan Tuhan yang diizinkan Tuhan untuk melampaui yang disebut dengan new normal. Amin. Jadi saudara yang hari ini ada, yang hari ini bisa ibadah, yang hari ini bisa melewati ini, yakinilah bahwa saudara adalah orangnya Tuhan yang dipilih Tuhan untuk melewati yang disebut dengan new normal ini. Ini saudaraku, yaitu memang rahasia ilahi. Sudah jatahnya mungkin. Tapi saudara, ada Bu Sri, ada Bu Ari. Apa saudara punya keyakinan bahwa saudara adalah orangnya Tuhan yang dipilih untuk meneruskan suatu pekerjaan Tuhan di new normal ini? Kalau saudara punya yakin ini yang harus dimiliki oleh Yosua, yang harus dimiliki oleh saudara dan saya yang berkata bahwa Tuhan ini yang memilih saya ini. Gitu ya. Jadi kalau sehari ini saudara ada dan tinggal di new normal ini, saudara orangnya Tuhan yang harus meneruskan pekerjaan Tuhan. Harus punya keyakinan bahwa kita ini ada orang yang dipilih Tuhan. Harus punya keyakinan. Aku ini apa ya? Aku nanti mati ya? Tidak ada kalimat itu. Dalam diri Yosua tidak berkata, aku bisa nyebrang enggak ya? Nanti gimana ya? Tidak ada. Dia hanya berkata, aku akan menyertai engkau. Musa, urusan Musa sudah mati. Tapi aku hari ini urusan dengan saudara. Aku mau urusan dengan hidup saudara hari ini. Apapun pekerjaanmu, apapun kondisimu, aku mau urusan dengan saudara. Karena saudara pilihanku yang harus berjalan bersama dengan aku. Amin. Kalau hari ini saya tidak kena COVID mungkin, dan saya masih hidup, saya harus yakin. Hari ini saya yang namanya Thomas Hase adalah orang yang dipilih Tuhan untuk menjalani new normal. Dan saya orangnya. Nah, dan saudara juga harus berkata seperti itu. Hari ini saya orangnya yang dipilih Tuhan untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam new normal ini. Itu saudara. Itu harus ada di hati kita, keyakinan hidup kita. Tidak peduli sekolahnya mana, pakai internet, tidak peduli sedang di PHK, tidak peduli ini, itu pun yang saudara hadapi. Tapi yakinilah bahwa saudara adalah orang pilihan Tuhan. Tidak peduli adanya lautan, sungai Yordan, tidak peduli adanya perang dan lain sebagainya, tidak peduli adanya Yeriko, tidak peduli adanya apapun juga. Bisa tidak saudara yakin bahwa saudara adalah orang pilihan Tuhan yang akan dibawa Tuhan ke tempat yang Tuhan janji. Ini penting dalam hidup kita, saudaraku. Jadi, aku ini lagi di PHK. Utang belum bayar. Gimana ini hidup ini? Cari kerjaan sana sini belum ada pintu terbuka. Gitu? Ini beras gimana ini? Ya, dan lain sebagainya. Tidak usah urusan itu, saudaraku. Tidak usah urusan dengan sungai Yordan, tidak usah urusan dengan bangsa-bangsa yang akan menyerang saudara, tetapi punya keyakinan. Teguhkan hatimu, miliki keyakinan bahwa saudara adalah orang pilihan Tuhan yang akan disertai Tuhan berjalan di new normal ini. Itu pertama kali harus ada keyakinan, saudaraku. Walaupun hari ini sungai Yordan tetap ada, menghalangi, walaupun tetap kerjaan sulit, mungkin cari kerjaan belum dapat, tapi milikilah iman, keteguhan hati, percayalah bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan,
kita baca sama-sama di dalam Yosua yang ke-7. Yosua 1 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama, saudara. Yang ke-7 ya, saudaraku. Nanti kalau saya berhenti, ini ada ke-7, bagian dibagi 2. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini saudaraku. Artinya apa? Ketika sudah dipilih Tuhan, tidak terus enak-enakan. Aku sudah dipilih Tuhan, jalannya enak-enakan, sembarangan, tidak bisa. Ada satu bagian, satu kehidupan yang dikatakan di new normal ini, saudara punya kehidupan yang lebih bijak. Artinya lebih bijak ya menuruti apa yang lebih baik ya. Makannya lebih sehat kata pemerintah. Makan yang sehat, jangan terlalu banyak makan apa? Yang kayak anduk ya apa? Oh, babat ya. Yang kayak anduk ya, babat. Ya sekali-sekali mungkin bolehlah, tapi saben niru babatan ya kebabat. Ada kebijakan kata Tuhan, hiduplah hati-hati. Kata hati-hati kita mesti bijak dalam hidup ini. Kendaraan bijak, jalan new normal, sampai pendelik-pendelikan geger tukaran, ya. Sana mendelik, sana remaja, gitu ya. Jalan aja. Enggak usah mendelik, mah aku iso itu, enggak usah gitu. Hiduplah lebih bijak pada hari ini. Sehingga Tuhan katakan, seperti apa? Seperti yang difirmankan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, itu yang harus kamu lakukan. Artinya hidup kita ini harus bijak, harus hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Di new normal ini, kalau saudara ingin melihat bahwa tangan Tuhan membawa saudara sampai untuk kerjaan, yakinilah. Diberkati, gitu ya. Istri saya kemarin hitung-hitung, tanya pada saya, keluar uang, kemarin dia bilang, kemarin keluar uang saja, itu 2 juta ya. Itu banyak itu. Beli ini, beli ini, udah 2 juta. Itu bulan kemarin. Belum ini, terus dia sebut, bulan ini, berapa hari sudah sekian. Saya hadap TV, saya bilang ngetik, saya bilang, iya. Saya hanya mau ngandelin Bapak di surga. Jadi mengandeli apa yang Tuhan mau. Yang dia katakan, dia janji, aku yang akan membawa kamu ke tanah yang aku janjikan. Tapi hidup ini harus apa? Hati-hati. Jangan gini, Tuhan menyertai saya. Uang dihambur-hamburkan, beli itu. Nah, mesti hati-hati. Gitu ya. Bijak, hidup secara bijak. Sesuai dikatakan, sesuai dengan firman Tuhan. Hukum yang disampaikan Musa kepadamu. Itu saudara. Yang berikutnya sambungi kita baca sama-sama ya. Yosua 1:7 yang berikutnya. 1, 2, 3. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemana engkau pergi. Perintah yang mengandung janji. Ya. Jadi kalau kita mengikuti perintah Tuhan, itu ada janji. Ya. Ada janji. Ya. Pastilah. Jadi tidak ada ikuti firman Tuhan, tidak ada janji. Siapa yang ikuti firman Tuhan, pasti ada janji. Menabur, ada janji menuai. Itu janji Tuhan. Saya nabur banyak ya. Taburan saya pasal tabur. Ada janji. Satu kali ada, sampai ada hari ini saya tidak tahu ya. Saya baru tahu kemarin, malam-malam. Saya buka di rekening saya, ada nama yang mengisi dan saya tidak tahu. Walaupun tidak banyak, hanya mungkin tidak salah 500.000 ya. Tapi saya tidak tahu, bro. Ini siapa ya? Saya ingat-ingat, saya coba baca di nama itu, saya cari di WA ya. Sret, nama ini tidak ketemu, saudara. Gitu ya. Walaupun ada janji, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa dan hidup kita ini tetap di dalam hukumnya. Jadi di dalam hukum perintahnya mengandung janji. Dan saya tulis di sini, perintahnya itu juga mengandung
konsisten. Dikatakan kamu itu jangan ke kiri dan ke kanan, konsisten terus. Jadi ikut Tuhan di new normal ini kita dituntut konsisten. Walaupun ada janji berkat Tuhan, tapi hidup kita konsisten, ya. Tidak ke kiri ke kanan, terus kepada Tuhan. Ini saudaraku, hidup di new normal, hati-hati, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Benar, ya, Tuhan sanggup membawa engkau ke bagian yang Tuhan janjikan. Perintahnya mengandung ketaatan. Katanya tidak ke kiri ke kanan, itu artinya kita mesti taat. Itu. Dalam hidup new normal ini, hiduplah dalam ketaatan Tuhan. Maka sudah akan melihat berkat dan anugerah Tuhan. Pasti itu. Saya bilang pasti, itu sangat pasti. Jadi saya tidak pernah meragukan janji Tuhan itu. Tidak pernah itu. Waduh, ini piye, tidak pernah. Saya hanya berkata, Tuhan mesti ya, Tuhan pasti. Ya, pasti. Satu kali kakak saya telepon saya. Bukan teleponnya ya. Mas, ada minyak enggak? Enggak lama saya. Lalu saya bilang ke istri saya mau ke kakak saya bawa minyak untuk dia. Gitu. Waktu sampai sana ngobrol sedikit tentang anugerah Tuhan. Jadi saya beritahu bahwa kalau Tuhan berkata supaya di rumahku ada makanan, itu betul di rumah Tuhan ada makanan. Pasti ada. Jadi saudara pengasih Tuhan, kata tidak ke kiri dan ke kanan itu mengandung konsisten. Kata tidak ke kiri dan ke kanan itu mengandung ketaatan. Artinya, Tuhan tidak suka dengan orang yang plan-plan. Yang kadang yo, kadang orang enggak. Orang Tuhan suka dengan kata yang disebut dengan konsisten. Tuhan tidak suka dengan orang yang melawan arus. Pemerintah berkata, pakai masker, disertai Tuhan, enggak usah, itu lawan arus. Kalau pemerintah berkata, pakai masker, keluar pakai masker. Pemerintah katakan, jaga jarak, jangan terus, Allah, corona, nggak usah peluk-pelukan, enggak ada. Jaga jarak, saudara. Cuci tangan, saudaraku. Itu, saudara. Jadi, Tuhan tidak suka dengan orang yang melawan arus. Arti kiri kanan, tidak boleh ke kiri ke kanan, artinya Tuhan tidak suka dengan orang yang pelin-pelan. Tuhan tidak suka dengan orang yang melawan arus. Ikutilah peraturan Tuhan. Dan peraturan yang datang daripada pemerintah. Karena apa? Pemerintah itu datangnya dari Tuhan. Nah itu ya. Yang terakhir sudah dikasih Tuhan. Saya bacakan satu ayat sebelum terakhir ya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ketiga saya katakan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakan. Jadi apa yang dikerjakan itu berhasil karena tangan Tuhan. Tidak peduli apa yang saudara lakukan. Walaupun dodol gaduh-gaduh kalau disertai Tuhan berhasil. Dodol biting juga berhasil kalau disertai Tuhan. Jadi pertanyaannya, Yusuf itu berhasil karena disertai Tuhan. Gitu. Bagaimana kita bisa disertai Tuhan? Hidup di dalam firman-Nya. Pasti disertai Tuhan. Gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir Yosua 1 ayat yang ke-9. Sama-sama, saudaraku. Kita Yosua 1 ayat yang ke-9. Oke. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya apa, saudaraku? Jangan kecut hati, tawar hati. Apa artinya? Memang ada musuh di depan kita. Bukan terus Tuhan menyertai, tidak ada apa-apa, saudaraku. Arti jangan kecut, jangan tawar hati, itu artinya bahwa di depan kita memang ada masalah. Depan kita memang ada musuh. Tetapi Tuhan kata, jangan kecut, jangan tawar hati, karena aku ini menyertai. Gitu kan? Tuhan Allahmu menyertai. Mana engkau? Ini bukan dari kalau Tuhan menyertai semuanya minggir, lautan terbelah minggir semua. Nah, bukan itu.
Kata jangan kecut dan tawar hati artinya bahwa memang ada musuh yang harus kau hadapi. Memang ada masalah yang kau hadapi. Memang hari ini ada pekerjaan yang saudara belum dapat. Memang pada hari ini saudara harus mengerjakan sesuatu yang lebih. Tapi jangan tawar hati, jangan kecut, karena aku menyertai engkau. Dan orang yang disertai Tuhan, apa yang dikerjakan itu berhasil. Itu saudara. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, wow, luar biasa. Gitu. Jadi kita tidak akan mengalami ketakutan. Itu yang saya sampaikan saudaraku yang kasih Tuhan pada pagi hari ini. Saya harap saudaraku yang dikasih Tuhan adalah orang yang yakin, lebih yakin dulu adalah orang pilihan Tuhan. Saudara adalah orang yang dipilih Tuhan untuk masuk dalam new normal ini. Gitu. Kita tidak mati kemarin aja, tapi setelah pemerintah mengumumkan ada new normal dan saudara masih ada, saudara orangnya Tuhan pada hari ini. Amin. Kita bangkit bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu pujian kita nyanyikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini, karena kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk meneruskan perjalanan ini di new normal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati dan anugerah-Mu turun buat setiap jemaat yang di tempat ini, maupun yang ada di rumah Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh selesaikan ibadah pagi ini. Dan kami percaya Tuhan sedang memberkati setiap kami pada hari ini. Tuhan, sertai hidup kami, bawa kami ke dalam janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mengikuti akan segala hukum yang Tuhan sampaikan. Karena di dalam hukum-Mu ada janji-Mu, di dalam hukum-Mu ada upah yang akan kami terima. Buat kami tidak ke kiri dan ke kanan, tapi tetap kami fokus kepada-Mu, kepada Yesus yang memimpin hidup kami dan membawa kemana kami pergi. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang di tempat ini. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini, buka hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa dan persekutuan dalam Yesus Kristus dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai saudara pada hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Semua kita yang berkati berkata, amin. Di kemuliaan bagi